Halo, perkenalkan nama saya Bagas Utomo dari peserta Bright Future Program Data Science atau AML Engineer batch 4 di Pacman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya kerjakan, yaitu Experimenting with Boosting on Telco Churn Data. Sebelum masuk ke inti proyeknya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait problem background atau permasalahan apa yang melatar belakangi proyek ini. Jadi mungkin kita tarik dulu dari definisi apa itu churn. Jadi churn sendiri adalah fenomena di mana seseorang atau customer memutuskan untuk berhenti berlangganan suatu produk atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Alasannya bisa bermacam-macam, tetapi saya pernah membaca literatur yang terpapar juga di sini bahwa biaya untuk mendapatkan customer baru itu bisa 5 kali lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan customer yang sudah ada. Bahkan pada kasus yang lebih ekstrim, churn ini juga bisa mendatangkan suatu impact atau dampak yang lebih besar dan merugikan, karena apabila churn terjadi dalam jangka waktu yang cepat dan dalam jumlah yang besar, tentu orang-orang akan aware dengan apa yang terjadi dengan produk ini. Mungkin bisa jadi terjadi karena kekecewaan user terhadap kepuasan dari layanan yang diberikan atau produk yang diberikan. Dan apabila ini tersebar dari mulut ke mulut dan juga tersebar secara masif pada sosial media yang penyebarannya sekarang sangat masif, maka hal ini bisa menurunkan reputasi dari company itu sendiri dalam memproduksi barang dan jasa, yang akhirnya berhubungan dengan kehilangannya kepercayaan pengguna kepada company sebagai pelayan atau penyedia dari produk dan jasa itu sendiri. Lalu solusinya apa dari churn ini? Jadi sebenarnya solusinya intinya satu, yaitu menghindari bagaimana customer pada akhirnya churn. Dengan cara apa? Itu dengan mempelajari bagaimana pola-pola customer yang akan churn ini dari tindakannya sebelum mereka memutuskan untuk churn. Dan juga yang kedua, bisa memberikan suatu loyalty program yang memberikan benefit bagi mereka. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu bahwa mereka akan churn? Nah, disinilah implementasi machine learning models itu diperlukan untuk memprediksi churn dan non-churn berdasarkan kebiasaan mereka. Yang pada akhirnya kebiasaan-kebiasaan atau suatu aktivitas yang mereka lakukan yang membentuk pola ini yang nanti kita akan sebut sebagai fitur di model machine learning. Sebelum masuk ke pembuatan model, saya terlebih dahulu melakukan analisis data secara singkat, secara deskriptif. Itu saya melihat salah dua kolom numerik dari tenure dan juga monthly charges atau tagihan bulanan kepada keputusan mereka untuk churn. Terlihat bahwa melalui scatter plot ini persebarannya sangat acak dan variatif. Oleh karena itu, melalui eksplorasi ini saya memutuskan untuk ketika membuat modeling, saya tidak menggunakan model yang separability antara kelasnya itu secara linear, yaitu saya menggunakan model boosting seperti tema dari project ini. Selain itu, lihat juga dari outputnya atau dari churnnya itu ada komposisi 0 itu non-churn dan 1 itu churn, yang dimana biasanya pada case churn ini data akan majority pada atribut atau kategori non-churn. Oleh karena itu, karena data ini terlihat imbalance, saya juga akan melakukan suatu metode yang namanya smooth atau oversampling agar model bisa lebih fair dalam belajar membedakan kasus churn dan non-churn. Nah, approach-nya yang sudah disinggung tadi sebelumnya sedikit. Jadi karena model yang dibutuhkan untuk memisahkan data antara churn dan non-churn harus lebih kompleks. Oleh karena itu dalam project ini saya menggunakan implementasi dari boosting model. Itu ada 3. Ada XGBoost, Lite GBM, dan juga CatBoost. Lalu untuk imbalance datanya tadi saya menggunakan teknik oversampling dengan smooth. Dan yang ketiga juga saya memutuskan untuk melakukan suatu interpretasi model dari machine learning ini. Kenapa? Karena yang kita tahu boosting model ini adalah salah satu model yang mungkin sulit diinterpretasi karena ini termasuk ensemble model, yang dimana model-modelnya terdiri sangat banyak hingga membentuk suatu model dengan sifat strong learner. Oleh karena itu untuk implementasinya saya menggunakan Shapley Additive Explanation sebagai suatu framework di mana saya bisa menjelaskan kontribusi setiap fitur terhadap keputusan dari seseorang untuk churn. Dan interpretasi ini juga dipentingkan untuk interpretasi kepada semua orang, khususnya kepada
orang-orang yang mungkin tidak berkaitan dengan pengerjaan proyek ini, yaitu dengan stakeholder lain. Lalu untuk hasilnya sendiri, ini saya melakukan ini juga CV dengan randomizer CV karena banyak parameter yang digunakan untuk menghemat proses komputasi. Diperoleh dari CV dan tren serta tren dengan tes seperti ini. Sebetulnya untuk ketiga model ini tidak terlalu terlihat bahwa mereka overfit baik data train ke data test ataupun CV ke train. Tapi terlihat bahwa precision dari ketiga model ini kurang bagus. Dan keputusan dalam memilih model terbaik ini saya tekankan pada matrix, yaitu recall. Kenapa recall? Karena proses ini churn, jadi saya ingin bahwa false negatif itu dalam jumlah yang kecil. Jadi maksudnya ketika actualnya dia churn tapi diprediksi non churn, itu kan pastinya nanti akan menyebabkan kehilangan cost itu 5 kali lebih besar seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Oleh karena itu saya ingin mengutamakan bahwa recall dari data test atau unseen data itu harus sebesar mungkin. Tetapi hal ini juga menjadi catatan untuk precisionnya, karena precision ini menggambarkan berapa besar ada kesalahan false positif juga. Dari sini kelihatan bahwa ketika diprediksi positif itu ternyata false positif yang dihasilkan juga banyak. Oleh karena itu kalau misalkan dalam case sehari-harinya berarti banyak pelanggan yang memang awalnya niatnya mereka tidak churn, tapi kita sudah keburu memberikan suatu loyalty program yang mengeluarkan cost juga dalam usaha mempertahankan mereka agar tetap menggunakan produk, padahal pada akhirnya mereka nggak churn juga gitu. Itu kan jadinya agak sia-sia. Dan dengan 50% ini tentu harus ada yang bisa dikembangkan lagi dari sisi matrix ini untuk project kedepannya sebagai further improvement. Lalu untuk hasil shape value-nya, di sini ada banyak fitur, tapi mungkin saya akan highlight 3 teratas saja. Itu ada contract man to man, online security no, dan tech support no. Untuk contract man to man ini dia dianggap sebagai fitur secara individu yang memberikan pengaruh keputusan bagi suatu konsumen untuk churn atau tidak. Sebenarnya kalau ditarik secara relevansi dalam kehidupan sehari-hari itu cukup relevan gitu. Kalau misalkan ada customer yang dengan mungkin mereka mempunyai pekerjaan yang informal, itu tentu pendapatannya tidak tetap gitu. Bukan pendapatan tetap secara per bulan, tapi tergantung pekerjaan mereka di periode waktu tertentu. Oleh karena itu, kontrak man-to-man ini menjadi suatu alasan bagi mereka untuk churn di tengah ketidakpastian mereka dalam pendapatan setiap bulannya. Dan juga untuk kedua, yang ketiga itu ada online security dan tech support. Ini tentu relevan gitu ya. Karena untuk orang-orang yang mungkin sekarang concern terhadap keamanan data, dan juga apabila ada permasalahan untuk layanannya, apabila mereka tidak punya seseorang untuk dihubungi untuk diminta bantuannya untuk mengatasi ini, terutama dari orang provider sendiri, tentu ini akan menjadi alasan kenapa tech support no juga itu menjadi alasan seseorang untuk melakukan churn terhadap suatu produk atau jasa. Nah, yang terakhir itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya sendiri, melihat model yang tadi, XGBoost saya anggap sebagai best performing model. Kenapa? Karena dilihat dari nilai recall sebagai matriks utamanya. Walaupun di konklusi yang kedua dijelaskan bahwa model ini masih ada limitasi. Kenapa? Nilai precision yang sangat rendah diakibatkan dengan nilai false positif yang sangat tinggi di test data atau di unseen data. Nah, dengan resources yang lebih atau computational power yang lebih, tentu saya juga ingin mengembangkan project ini dengan metode atau approach yang dianggap bisa untuk memberikan nilai matrix yang cukup baik. Yang mungkin bisa dilakukan dengan genetic algorithm untuk feature sampling atau mungkin untuk optimisasi dari hyperparameter tuning yang sudah saya baca di literatur juga. Lalu mungkin ada variasi sampling method dari beberapa literatur yang menarik, dan mungkin metode-metode lainnya. Mungkin cukup sekian untuk project experimenting with boosting on-call concern data yang telah saya kerjakan ini. Saya merasa senang karena telah bisa mengerjakan project pertama machine learning saya. Mungkin apabila teman-teman punya feedback terkait project ini, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.